sebuah sudut sunyi kaki Gunung Muria, tanah Jawa pernah diguncang kabar yang membuat pesantren dan desa berdebar. Seorang tokoh laku keras bernama Saridin menantang murid Sunan Muria menjalani puasa di dalam kubur yang tertutup tanah rapat, tanpa cahaya, tanpa kepastian hidup. Apakah ini ujian makrifat tertinggi, atau pertaruhan nyawa yang tak masuk akal? Saksikan kisahnya sampai akhir. Sebarkan cerita ini ke keluarga dan teman jika mengandung hikmah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis amin di kolom komentar. Semoga siapapun yang menonton hingga akhir diberi kekuatan iman dan keteguhan hati. Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di lereng Gunung Muria ketika kabar mengejutkan mulai menyebar dari surau ke pasar. Dari beranda rumah kayu hingga pematang sawah yang basah oleh embun. Tanah Jawa yang biasanya tenang mendadak dipenuhi bisik-bisik yang mengandung nada heran sekaligus cemas. Nama Saridin disebut dengan suara setengah berbisik, setengah tak percaya. Ia dikabarkan menantang seorang murid dari lingkungan dakwah Sunan Muria untuk menjalani ujian puasa paling ekstrem, berdiam diri di dalam kubur yang ditutup tanah. Bagi sebagian orang, kabar itu terdengar seperti kisah lama tentang laku tirakat para pencari hakikat. Namun bagi yang lain, ini adalah sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Desa-desa di sekitar pesisir Muria bukanlah tempat asing bagi praktik puasa dan tirakat. Sejak lama, ajaran para wali menanamkan disiplin batin melalui laku prihatin, pengendalian diri, dan kesederhanaan hidup. Namun puasa di dalam kubur menghadirkan gambaran yang berbeda. Kubur bukan sekadar ruang sempit, melainkan simbol kematian, kesendirian, dan keterputusan dari dunia. Membayangkan seseorang dikubur hidup-hidup, meski untuk tujuan spiritual, membuat dada siapapun terasa sesak. Para pedagang di pasar menghentikan tawar-menawar mereka hanya untuk memastikan kabar itu benar. Para santri saling bertanya dengan mata membulat, mencoba memahami apakah ini bagian dari pelajaran besar atau justru ujian yang berbahaya. Saridin sendiri dikenal sebagai sosok laku keras. Ia sering terlihat berjalan sendirian, menyusuri hutan, berpuasa berhari-hari tanpa keluhan, dan jarang terlibat dalam perdebatan panjang. Namun kali ini, tindakannya tidak bisa diabaikan. Tantangan itu bukan hanya ditujukan kepada seorang murid, melainkan si kenekan kepada seluruh lingkungan pengajian di bawah bimbingan Sunan Muria. Ada yang memandangnya sebagai bentuk keberanian untuk menguji keteguhan iman. Ada pula yang menilai bahwa langkah tersebut menyentuh wilayah kesombongan rohani, sebuah garis tipis yang mudah terlewati ketika seseorang merasa yakin pada kekuatan batinnya sendiri. Di serambi masjid, beberapa tokoh desa mulai membicarakan dampaknya. Jika ujian itu gagal, nyawa bisa menjadi taruhan. Jika berhasil, nama Saridin akan melambung sebagai pelaku tirakat luar biasa. Di sisi lain, murid yang menerima tantangan itu akan menjadi sorotan seluruh wilayah. Keputusan apapun yang diambil akan membawa konsekuensi panjang, baik bagi dirinya maupun bagi wibawa ajaran yang ia wakili. Ketegangan itu terasa nyata, meski belum ada satupun tanah yang digali. Sore, harinya langit berubah jingga kemerahan, seolah memberi isyarat bahwa sesuatu besar sedang menanti. Orang-orang mulai menunggu penjelasan resmi, sementara kabar terus berkembang dari mulut ke mulut. Tantangan telah diucapkan, dan hema kata-kata itu tidak mungkin ditarik kembali. Tanah Jawa yang biasanya damai, kini berada di ambang peristiwa yang akan dikenang lama. Di tengah kegelisahan itu, semua mata tertuju pada keputusan yang akan diambil, sebuah langkah yang akan membuka babak ujian spiritual paling ekstrem yang pernah dibicarakan di kaki Gunung Muria. Nama Saridin bukanlah nama baru di pesisir Muria. Ia dikenal sebagai lelaki yang memilih jalan sunyi dibanding keramaian. Lebih sering terlihat menyusuri tepian hutan atau duduk berdiam di tepi sungai daripada berbicara panjang di tengah forum. Tubuhnya tegap dengan sorot mata yang tajam namun tenang, seakan menyimpan keyakinan yang sulit digoyahkan. Sejak muda, ia dikenal menjalani laku prihatin yang berat puasa berhari-hari, tidur beralaskan tanah, dan mengurangi bicara agar batinnya tetap terjaga. Bagi sebagian orang, ia adalah contoh kesungguhan dalam mencari hakikat. Namun bagi yang lain, caranya dianggap terlalu keras dan berbeda dari kebiasaan umum para santri. Saridin tidak tumbuh dari lingkungan pesantren besar. Ia belajar dari berbagai guru, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menyerap ajaran tentang syariat, tarekat, hingga ma'rifat. Pengalamannya membentuk watak yang tegas dan sulit ditebak. Ia jarang menunjukkan emosi,
tetapi sekali berbicara, kata-katanya lugas dan langsung pada inti persoalan. Tantangannya kepada murid Sunan Muria bukan sekadar pernyataan spontan. Ia menyampaikannya dengan tenang, seolah sudah lama memikirkan konsekuensinya. Dalam pandangannya, ujian berat adalah cara untuk memisahkan keyakinan sejati dari sekadar hafalan ajaran. Di mata para warga, keberanian Saridin selalu memancing dua reaksi, kagum dan cemas. Kagum karena ia berani mengambil jalan yang tidak ditempuh banyak orang. Cemas karena Lengkalangkonya sering berada di batas tipis antara keteguhan dan nekat. Puasa di dalam kubur, menurutnya, adalah simbol mematikan ego sebelum ajal datang. Ia percaya bahwa seseorang harus berani menghadapi rasa takut, paling mendasar ketakutan akan mati, dan kesendirian untuk benar-benar memahami arti hidup. Pernyataan itu terdengar dalam, tetapi juga mengandung risiko besar jika dilakukan tanpa kesiapan lahir dan batin. Beberapa tokoh desa mencoba menemuinya untuk meminta penjelasan. Saridin menjawab singkat bahwa ujian itu bukan untuk mempermalukan siapapun. Ia menegaskan bahwa niatnya adalah menguji kesungguhan, bukan mencari sensasi. Namun nada bicaranya tetap menyiratkan keyakinan kuat bahwa jalan yang ia tawarkan adalah jalan yang benar. Disinilah perdebatan mulai terasa lebih tajam. Apakah ia benar-benar ingin menguji keikhlasan, atau tanpa sadar sedang menguji batas dirinya sendiri? Di tengah perbincangan yang makin ramai, sosok Saridin berdiri sebagai pusat pusaran cerita. Ia tidak berusaha meredakan kabar yang beredar, juga tidak menambahnya dengan penjelasan panjang. Sikap diamnya justru membuat rasa penasaran semakin tumbuh. Tantangan telah terucap, dan kini semua menunggu siapa yang akan melangkah maju. Keberanian Saridin telah membuka pintu ujian besar, dan langkah berikutnya akan menentukan apakah ia dikenang sebagai pencari hakikat yang tulus, atau sebagai sosok yang terlalu jauh melangkah dalam keyakinannya sendiri. Di tengah kabar yang terus berembus di pesisir Muria, perhatian akhirnya tertuju pada satu sosok muda dari lingkungan pengajian Sunan Muria. Ia bukan murid tertua, bukan pula yang paling dikenal karena kecerdasannya. Namun, ia dikenal tekun, jarang membantah, dan selalu hadir di saf paling depan ketika pengajian dimulai. Wajahnya tenang, dengan sorot mata yang jernih, mencerminkan ketulusan yang tumbuh dari disiplin bertahun-tahun. Ketika nama itu disebut sebagai sosok yang akan menghadapi tantangan Saridin, suasana mendadak hening. Banyak yang terkejut, tetapi tak ada yang berani memprotes keputusan tersebut. Pemilihan dirinya bukan tanpa pertimbangan. Ia dikenal kuat dalam puasa sunnah, terbiasa bangun sebelum fajar untuk berzikir, dan tidak pernah meninggalkan kewajiban harian. Namun, ujian kali ini berbeda dari sekadar menahan lapar dan haus. Puasa di dalam kubur berarti berdiam dalam ruang sempit tanpa cahaya, tanpa suara, dan tanpa kepastian waktu. Secara fisik, tubuh akan menghadapi udara terbatas dan tekanan tanah yang menutup seluruh ruang. Secara batin, ia akan berhadapan dengan rasa takut paling dasar, kesendirian total, dan bayangan kematian yang nyata. Ujian ini bukan hanya soal daya tahan, tetapi tentang keyakinan yang tidak goyah. Ketika ia dipanggil untuk menerima keputusan itu, langkahnya tetap mantap, meski detak jantungnya tak bisa sepenuhnya ia kendalikan. Di hadapan gurunya, ia menundukkan kepala, mendengarkan dengan saksama setiap nasihat yang diberikan. Tidak ada paksaan dalam keputusan itu. Ia diberi pilihan untuk menolak jika merasa belum siap. Namun setelah hening beberapa saat, ia mengangkat wajahnya dan menyatakan kesediaan. Baginya, menerima ujian adalah bentuk kepatuhan pada ilmu yang telah ia pelajari. Ia tidak memandangnya sebagai ajang pembuktian diri, melainkan sebagai amanah yang harus dijalani dengan niat lurus. Kabar kesediaannya segera menyebar. Para santri yang lebih tua menatapnya dengan campuran bangga dan khawatir. Beberapa mencoba menasihatinya agar berhati-hati, mengingatkan bahwa keberanian tanpa perhitungan bisa berujung pada penyesalan. Namun ia menjawab dengan tenang bahwa hidup dan mati berada di tangan Tuhan, sedangkan tugas manusia adalah menjaga niat. Jawaban itu membuat banyak orang terdiam. Di satu sisi, kata-katanya mencerminkan keimanan. Di sisi lain, risiko yang akan dihadapinya tetap nyata dan tidak bisa diabaikan. Malam sebelum persiapan dimulai, ia duduk sendirian di serambi, memandang langit yang dipenuhi bintang. Angin gunung berembus pelan, membawa hawa dingin yang menembus pakaian tipisnya. Dalam kesunyian itu, ia mengulang doa-doa yang telah dihafalnya sejak kecil. Ia menyadari bahwa setelah langkah pertama diambil, tak ada lagi ruang untuk ragu. Tantangan Saridin
telah menjadi kenyataan yang harus ia hadapi. Dan ketika fajar berikutnya menyingsing, ia tidak lagi hanya seorang murid biasa, melainkan sosok yang akan menguji batas antara keteguhan iman dan ketakutan manusia. Pagi itu tanah di tepi hutan Muria mulai digali dalam diam. Lokasinya tidak jauh dari area pengajian, namun cukup tersembunyi di balik pepohonan jati dan semak liar agar tidak menjadi tontonan berlebihan. Beberapa lelaki dewasa memegang cangkul dan sekop, menyingkirkan lapisan demi lapisan tanah merah yang lembab. Setiap ayunan cangkul terdengar berat, seakan bukan hanya menggali bumi, tetapi juga menggali batas keberanian manusia. Lubang itu dibuat sedalam dada orang dewasa, cukup untuk membaringkan satu tubuh dengan ruang gerak yang sangat terbatas. Tidak ada ornamen, tidak ada tanda khusus, hanya liang sederhana yang menyerupai kubur sungguhan. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti area penggalian dengan nuansa muram. Warga yang berdiri di kejauhan memperhatikan tanpa banyak bicara. Beberapa berbisik pelan, mencoba menebak apakah tindakan ini akan menjadi pelajaran besar atau kesalahan yang disesali. Kubur itu bukan sekadar lubang di tanah. Ia menjadi simbol batas antara hidup dan mati, antara keberanian dan kecerobohan. Dalam tradisi laku spiritual, kubur sering dimaknai sebagai tempat merenungi kefanaan. Namun kali ini, makna itu diterjemahkan secara harfiah. Saridin berdiri tidak jauh dari lokasi, memperhatikan setiap proses dengan wajah tenang, tangannya terlipat di depan dada, tatapannya fokus pada lubang yang semakin dalam. Ia sesekali memberi isyarat agar ukuran diperhatikan dengan tepat. Tidak terlalu sempit agar tubuh bisa bernapas, tetapi tidak terlalu longgar agar tetap menyerupai kubur sebenarnya. Detail teknis itu diperhitungkan dengan serius. Tanah yang digali disusun rapi di sisi lubang, karena nantinya akan digunakan kembali untuk menutup tubuh murid yang menjalani ujian. Semua dilakukan dengan kesadaran bahwa kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Murid yang terpilih berdiri di tepi lokasi dengan pakaian sederhana berwarna putih. Wajahnya pucat, bukan karena ragu, tetapi karena memahami beratnya langkah yang akan diambil. Ia mengamati lubang yang semakin menyerupai liang peristirahatan terakhir manusia. Dalam hatinya, ia berusaha menanamkan keyakinan bahwa ini bukan kubur kematian, melainkan ruang ujian. Namun, bayangan tentang tanah yang menutup tubuh dan gelap tanpa cahaya tetap menghantui pikirannya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang mulai tidak teratur. Ketika lubang selesai digali, suasana menjadi semakin sunyi. Tidak ada sorak, tidak ada perayaan, hanya tatapan serius dan doa yang dipanjatkan dalam hati masing-masing. Kubur itu kini terbuka, menunggu siapa yang akan berbaring di dalamnya. Angin berembus perlahan, menggerakkan daun-daun kering di sekitar lokasi. Saridin melangkah mendekat, memeriksa sekali lagi kedalaman dan posisi liang tersebut. Semua telah siap, tanah telah disiapkan. Ruang sempit itu kini menjadi pusat perhatian, menjadi panggung ujian yang akan menentukan arah cerita selanjutnya. Sebelum langkah terakhir diambil, suasana pengajian di kaki Gunung Muria terasa lebih hening dari biasanya. Para santri duduk melingkar dengan wajah serius, menyadari bahwa keputusan besar sedang berada di ambang pelaksanaan. Di tengah lingkaran itu, Sunan Muria duduk dengan sikap tenang, sorot matanya menyapu satu persatu wajah muridnya. Tidak ada nada marah atau penolakan keras terhadap rencana ujian tersebut. Namun dari cara beliau menarik napas dan memilih kata-kata, tampak jelas bahwa peristiwa ini bukan perkara ringan. Ia memahami bahwa ujian spiritual tidak hanya menguji fisik, tetapi juga niat terdalam seseorang. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia mengingatkan bahwa laku tirakat bukanlah panggung pembuktian diri. Puasa, zikir, dan pengasingan diri adalah sarana membersihkan hati, bukan alat untuk menunjukkan keunggulan. Ia menekankan bahwa bahaya terbesar bukan terletak pada ruang sempit kubur, melainkan pada kesombongan yang bisa tumbuh tanpa disadari. Ego yang merasa lebih kuat, lebih suci, atau lebih berani justru menjadi penghalang utama menuju keikhlasan. Kalimat-kalimat itu meluncur perlahan, tetapi menghantam batin siapapun yang mendengarnya. Murid yang terpilih duduk bersimpuh di hadapan gurunya. Kepalanya tertunduk, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Ia mendengarkan setiap peringatan tanpa membela diri. Baginya, nasihat itu bukan tanda keraguan, melainkan perlindungan. Ia menyadari bahwa ujian ini bisa mengangkat martabat spiritual, tetapi juga bisa menjatuhkan
jika niatnya bergeser sedikit saja. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menjaga tujuan awalnya. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada manusia, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sunan Muria kemudian mengingatkan tentang batas manusia. Ia menjelaskan bahwa tubuh memiliki kemampuan yang terbatas, dan memaksakan diri tanpa pertimbangan bisa berujung pada penyesalan. Ia tidak melarang ujian tersebut, tetapi memberikan garis tegas. Jika tanda bahaya muncul, keselamatan harus diutamakan. Tidak ada ajaran yang menghendaki hilangnya nyawa demi pembuktian. Peringatan ini menjadi penyeimbang di tengah semangat yang membara. Para santri yang mendengar merasa sedikit lega, karena ada batas yang jelas dalam pelaksanaan ujian nanti. Menjelang akhir pertemuan, suasana kembali hening. Angin sore masuk melalui celah dinding kayu, membawa hawa dingin yang menyentuh kulit. Wajah-wajah yang tadi tegang kini berubah menjadi lebih tenang, meski kekhawatiran belum sepenuhnya hilang. Peringatan itu menggema di hati setiap orang yang hadir. Ujian puasa di dalam kubur kini bukan lagi sekadar tantangan fisik, melainkan cermin untuk melihat kedalaman niat masing-masing. Dan ketika langkah persiapan kembali dilanjutkan, semua menyadari bahwa yang akan diuji bukan hanya satu murid, tetapi juga kebijaksanaan, keberanian, dan kerendahan hati semua yang terlibat. Fajar menyingsing perlahan di kaki Gunung Muria ketika langkah terakhir menuju liang itu akhirnya diambil. Udara masih basah oleh embun, dan aroma tanah merah yang semalam digali terasa lebih kuat dari biasanya. Beberapa orang berdiri membentuk lingkaran kecil di sekitar lubang. Tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk menyaksikan setiap gerakan dengan jelas. Murid yang terpilih mengenakan kain putih sederhana yang melilit tubuhnya, tanpa alas kaki, tanpa bekal makanan, hanya sebotol kecil air yang diletakkan di samping liang sebagai langkah pengaman jika keadaan mendesak. Wajahnya tenang, meski garis tegang terlihat samar di sekitar matanya. Sebelum turun, ia menengadahkan wajah ke langit yang mulai memerah. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa. Tidak ada suara lantang, hanya bisikan yang bercampur dengan desah angin pagi. Ia kemudian melangkah mendekati liang, menuruni sisi tanah yang dibuat sedikit miring, agar ia bisa berbaring dengan hati-hati. Ruang itu sempit, dindingnya lembab, dan dingin menyentuh kulit. Ketika tubuhnya mulai merebah, punggungnya bersentuhan langsung dengan tanah yang masih menyimpan hawa malam. Ia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa setelah tanah menutup tubuhnya, cahaya dunia akan hilang dari pandangan. Saridin berdiri beberapa langkah dari tepi liang, memperhatikan dengan saksama. Tatapannya tidak goyah, namun kali ini lebih dalam, seakan menimbang setiap detik yang berlalu. Ia memberi isyarat kepada para lelaki yang akan menutup liang agar melakukannya perlahan. Tanah mulai ditimbunkan sedikit demi sedikit. Pertama menutup kaki, lalu perut, kemudian dada. Setiap butir tanah yang jatuh terdengar jelas dalam keheningan pagi. Murid itu memejamkan mata, mencoba mengatur napasnya agar tetap teratur. Detak jantungnya terdengar lebih keras di telinganya sendiri. Ketika tanah mencapai bahu dan leher, ruang gerak semakin terbatas. Hanya bagian wajah yang masih terbuka, menerima udara pagi yang tersisa. Ia kembali melafalkan doa. Kali ini lebih pelan, seolah berbicara langsung pada dirinya sendiri. Di sekitar liang, beberapa santri menundukkan kepala, tidak sanggup menatap terlalu lama. Proses ini bukan tontonan biasa. Ini adalah peristiwa yang menyentuh batas antara keyakinan dan rasa takut paling mendasar. Akhirnya, tanah menutup seluruh tubuhnya. Sebuah rongga kecil disisakan sebagai jalur udara tipis, cukup untuk memastikan ia tidak sepenuhnya terputus dari oksigen. Permukaan tanah diratakan dengan hati-hati, menyerupai kubur sungguhan. Di atasnya, tidak ada tanda khusus selain jejak kaki yang masih basah. Suasana berubah, sangat sunyi. Tidak ada suara dari dalam tanah. Tidak ada gerakan yang terlihat, hanya angin pagi yang berembus pelan melewati pepohonan. Momen itu menandai dimulainya ujian yang sesungguhnya. Di bawah lapisan tanah merah, seorang murid kini sendirian bersama napasnya. Di atas permukaan, orang-orang menunggu dengan hati yang berdebar, menyadari bahwa langkah pertama telah diambil, dan tidak ada yang bisa memastikan bagaimana akhir dari laku ekstrem ini. Gelap menyergap tanpa sisa ketika lapisan tanah terakhir diratakan. Tidak ada lagi cahaya yang menembus kelopak mata, bahkan ketika ia membukanya lebar-lebar. Di dalam ruang sempit itu, si murid hanya bisa merasakan dinding tanah yang lembab menekan sisi tubuhnya. Udara terasa lebih berat,
bercampur aroma tanah basah dan akar-akar kecil yang terpotong saat penggalian. Ia berusaha mengatur napasnya perlahan, menyadari bahwa ritme pernapasan adalah kunci untuk bertahan. Setiap tarikan harus hemat, setiap hembusan harus terkendali. Dalam keheningan total, suara napasnya sendiri terdengar seperti gema yang memantul di dalam dada. Beberapa saat pertama terasa paling sulit. Tubuhnya masih menyesuaikan diri dengan ruang yang begitu sempit. Lututnya sedikit tertekuk, bahunya hampir menyentuh dinding liang. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya untuk memastikan aliran darah tetap lancar. Tanah yang menekan dari segala arah menciptakan rasa terkurung yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam pikirannya, bayangan tentang kubur yang sesungguhnya muncul tanpa diundang. Ia teringat nasihat gurunya tentang kematian ego, tentang kesadaran bahwa manusia hanyalah tamu sementara di dunia. Rasa lapar belum terasa tajam, tetapi haus mulai mengganggu tenggorokan. Ia menahan diri untuk tidak segera meminta air yang disiapkan sebagai cadangan. Ia ingin memastikan bahwa puasa ini dijalani sepenuh hati. Waktu terasa berjalan lambat, hampir tanpa ukuran. Tanpa cahaya matahari atau suara aktivitas di luar, ia kehilangan penanda siang dan malam. Hanya detak jantung dan ritme napas yang menjadi jam pribadinya. Sesekali, ia mendengar suara samar dari permukaan, mungkin langkah kaki atau desah angin, namun suara itu cepat menghilang. Di atas tanah, Saridin tetap berjaga. Ia duduk bersila beberapa langkah dari gundukan tanah yang menutup tubuh murid itu. Wajahnya terlihat tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan kewaspadaan. Ia tahu bahwa hari pertama seringkali menjadi fase penyesuaian yang menentukan. Jika ketakutan menguasai pikiran, tubuh bisa melemah lebih cepat dari yang diperkirakan. Beberapa santri bergantian mengawasi dari kejauhan, memastikan tidak ada gangguan dari luar. Di dalam kegelapan, pikiran si murid mulai berkelana. Ia mengingat masa kecilnya, suara ibunya, dan ajaran pertama yang ia hafal tentang kesabaran. Kenangan-kenangan itu datang silih berganti, kadang menenangkan, kadang membuat dadanya terasa sesak. Ia menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah sempitnya ruang, melainkan gelombang pikiran yang sulit dikendalikan. Ia kembali memusatkan diri pada zikir yang diulang perlahan di dalam hati. Setiap lafaz menjadi jangkar yang menahannya agar tidak hanyut dalam ketakutan. Hari pertama berlalu tanpa tanda pasti kapan berakhir. Tubuhnya mulai terasa pegal, namun kesadarannya masih terjaga. Ia belum menyerah pada rasa panik, meski sesekali napasnya tersengal saat udara terasa lebih tipis. Di permukaan, matahari bergerak menuju senja, tetapi di bawah tanah, waktu tetap gelap dan tanpa arah. Ujian baru saja dimulai, dan ketahanan batinnya akan terus diuji dalam kesunyian yang semakin dalam. Hari berikutnya, kabar tentang puasa di dalam kubur menyebar semakin luas melampaui kaki Gunung Muria. Dari warung kopi kecil hingga serambi masjid di desa tetangga, perbincangan tentang ujian ekstrem itu menjadi topik utama. Tidak semua orang menyaksikan langsung proses penguburan, tetapi cerita yang beredar justru semakin beragam. Ada yang menyebut murid itu telah berada di dalam tanah lebih dari sehari penuh tanpa makanan dan cahaya. Ada pula yang melebel-lebihkan dengan mengatakan bahwa liang itu ditutup rapat tanpa celah udara. Semakin jauh kabar berjalan, semakin liar pula bentuknya. Di pasar, para pedagang berbicara dengan nada cemas. Seorang ibu tua menggeleng pelan, menyebut bahwa laku seperti itu terlalu berbahaya. Ia khawatir ujian tersebut akan berakhir dengan kematian yang sia-sia. Di sudut lain, seorang lelaki parubaya membela tindakan itu sebagai bentuk keteguhan iman. Baginya, orang-orang zaman dahulu memang menempuh jalan berat untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Perdebatan itu berlangsung tanpa kesimpulan. Setiap orang membawa sudut pandang masing-masing, dipengaruhi oleh pengalaman dan keyakinan pribadi. Sementara itu, para santri yang tidak terlibat langsung mulai merasakan tekanan batin. Mereka harus menjawab pertanyaan warga yang datang silih berganti. Ada yang mempertanyakan kebijaksanaan tindakan tersebut, ada pula yang menuduh bahwa ini sekadar ajang pembuktian. Para santri berusaha menjelaskan bahwa ujian itu dijalankan dengan pengawasan dan batas keselamatan. Namun mereka sendiri tidak bisa sepenuhnya menghapus rasa khawatir. Bagaimanapun, tubuh manusia memiliki batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Saridin mendengar kabar tentang perdebatan yang meluas itu. Ia tetap memilih diam dan tidak menanggapi setiap komentar yang muncul. Namun dalam diamnya, ia menyadari bahwa ujian ini
kini bukan lagi persoalan pribadi antara dirinya dan murid yang terkubur. Ini telah menjadi peristiwa sosial yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap ajaran yang mereka anut. Setiap jam yang berlalu tanpa kabar dari dalam tanah membuat ketegangan meningkat. Jika sesuatu yang buruk terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu keluarga, tetapi oleh seluruh lingkungan pengajian. Di sekitar lokasi kubur, penjagaan tetap dilakukan secara bergantian. Beberapa warga datang hanya untuk melihat dari kejauhan, memastikan bahwa gundukan tanah itu masih utuh dan tidak terganggu. Suasana di sana lebih sunyi dibanding desa yang ramai perbincangan. Hanya suara angin dan gesekan daun yang terdengar. Gundukan tanah itu kini menjadi pusat perhatian sekaligus sumber kegelisahan. Desus-desus yang berkembang menciptakan tekanan tak terlihat. Ujian spiritual yang awalnya bersifat pribadi kini berubah menjadi sorotan publik. Setiap orang menunggu hasilnya, seolah menanti jawaban atas perdebatan yang tak kunjung selesai. Di bawah tanah, seorang murid masih bertahan dalam gelap. Di atasnya, masyarakat menahan napas, menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya akan mengubah cara mereka memandang keberanian, iman, dan batas manusia. Memasuki hari berikutnya di bawah tanah, tubuh si murid mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang nyata. Ruang sempit yang sejak awal menekan, kini terasa semakin berat. Dinding tanah yang lembab seolah mendekat, membuat dadanya sulit mengembang sepenuhnya. Udara yang masuk melalui rongga kecil terasa lebih tipis dan hangat. Setiap tarikan napas membutuhkan usaha lebih besar dibanding hari pertama. Ia mencoba mempertahankan ritme yang stabil, tetapi sesekali napasnya terputus oleh sensasi sesak yang datang tiba-tiba. Keringat mulai membasahi tubuhnya, meski udara di dalam liang tidak panas. Rasa haus menjadi lebih tajam, tenggorokannya terasa kering dan lengket. Ia menelan ludah perlahan, mencoba meredakan sensasi itu. Di tengah kondisi fisik yang melemah, pikirannya mulai diganggu oleh banggen-banggen yang tidak jelas. Ia merasa seolah waktu berhenti bergerak. Tidak ada tanda siang atau malam, hanya gelap yang konsisten tanpa perubahan. Kehilangan orientasi waktu membuatnya sulit memperkirakan berapa lama ia telah berada di sana. Ketika napasnya mulai tersengal lebih sering, rasa panik perlahan muncul. Detak jantungnya meningkat, memukul dada dengan keras. Ia sadar bahwa kepanikan adalah musuh paling berbahaya dalam ruang terbatas. Jika ia membiarkan rasa takut menguasai, napasnya akan semakin cepat dan udara akan habis lebih cepat pula. Ia memejamkan mata. Meski tak ada perbedaan antara terbuka dan tertutup, ia mencoba kembali pada zikir yang diulang perlahan dalam hati, menjadikan setiap lafaz sebagai penenang yang menurunkan gelombang kecemasan. Di permukaan Saridin memperhatikan perubahan kecil pada tanah. Sesekali terlihat getaran halus, mungkin akibat gerakan tubuh di dalam. Ia menyadari bahwa fase ini adalah titik paling kritis. Jika tubuh mulai kehilangan kendali, waktu untuk bertindak akan sangat sempit. Beberapa santri yang berjaga juga mulai menunjukkan kegelisahan. Mereka memperhatikan setiap suara samar yang muncul dari bawah, mencoba memastikan bahwa murid itu masih bertahan. Di dalam liang, si murid merasakan momen ketika udara terasa benar-benar menipis. Dadanya seperti terhimpit beban berat. Ia hampir saja mengetuk tanah sebagai tanda meminta bantuan. Tangannya sempat bergerak sedikit, tetapi berhenti di tengah jalan. Dalam detik-detik itu, ia teringat pesan gurunya tentang batas manusia dan pentingnya menjaga niat. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan tentang menantang kematian, melainkan tentang mengenali kelemahan diri. Kesadaran itu membuatnya mengubah strategi. Ia memperlambat napas secara sadar, menarik udara sedikit demi sedikit, menahan sejenak, lalu menghembuskan dengan teratur. Perlahan, ritme jantungnya menurun. Rasa sesak masih ada, tetapi tidak lagi memicu kepanikan. Ia menerima bahwa tubuhnya lemah, dan justru dalam pengakuan itu, ia menemukan ketenangan baru. Krisis napas itu tidak sepenuhnya hilang, namun ia berhasil melewati gelombang terburuknya. Di atas tanah suasana tetap tegang, karena tidak ada yang tahu seberapa jauh daya tahannya tersisa. Ujian telah memasuki fase paling berbahaya, dan setiap jam yang berlalu kini terasa seperti pertaruhan antara keteguhan batin dan batas fisik manusia. Di atas gundukan tanah yang tampak tenang, Saridin duduk bersila sejak pagi tanpa banyak bergerak. Wajahnya terlihat tetap tegar, namun garis rahangnya sesekali menegang ketika ia mendengar suara samar dari dalam tanah. Ia menyadari bahwa ujian yang ia gagas kini memasuki fase paling genting. Bukan hanya murid yang berada di bawah tanah yang sedang diuji,
melainkan juga dirinya sendiri. Diam yang selama ini menjadi kekuatannya perlahan berubah menjadi beban. Setiap detik tanpa kepastian terasa seperti pertanyaan yang tak terucap. Beberapa warga mulai mendekat dengan raut khawatir. Mereka tidak berani menyela secara langsung, tetapi tatapan mereka mengandung tuntutan. Jika terjadi sesuatu yang buruk, tanggung jawab moral akan mengarah padanya. Saridin menundukkan kepala sejenak, mencoba meredam gejolak batin yang mulai muncul. Ia pernah yakin bahwa ujian ini adalah jalan untuk membuktikan keteguhan iman. Namun kini, saat risiko terasa nyata, keyakinan itu diuji oleh kemungkinan terburuk. Angin siang bertiup lebih kencang, menerbangkan debu tipis dari permukaan tanah. Saridin memejamkan mata, mencoba memusatkan pikiran seperti yang biasa ia lakukan dalam tirakat panjang. Namun pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Ia teringat pada peringatan yang pernah disampaikan oleh gurunya tentang bahaya kesombongan rohani. Apakah tantangan ini murni untuk menguji ketulusan, atau ada bagian kecil dalam dirinya yang ingin menunjukkan keunggulan? Pertanyaan itu muncul berulang kali, membuat dadanya terasa lebih berat daripada biasanya. Para santri yang berjaga mulai berdiskusi pelan tentang kemungkinan membuka liang lebih awal jika tanda bahaya semakin jelas. Saridin mendengar percakapan itu, tetapi belum memberi keputusan. Ia tahu bahwa membuka terlalu cepat akan mengurangi makna ujian, tetapi menunggu terlalu lama bisa berakibat fatal. Disinilah batas antara keberanian dan kebijaksanaan menjadi sangat tipis. Ia menatap gundukan tanah itu dengan lebih lama, seolah mencoba membaca keadaan dari permukaan yang diam. Dalam keheningan tersebut, Saridin merasakan getaran kecil pada tanah. Ia tidak bisa memastikan apakah itu hanya pergerakan alami atau sinyal dari dalam. Hatinya berdebar lebih cepat. Untuk pertama kalinya sejak ujian dimulai, ia merasakan dorongan kuat untuk segera menggali. Namun ia menahan diri, memilih menunggu beberapa saat lagi sambil memperhatikan dengan saksama. Waktu terasa berjalan lambat, seperti memperpanjang ketegangan yang sudah menumpuk. Diam yang dulu menjadi kekuatannya, kini berubah menjadi cermin bagi dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan hanya tentang seberapa lama seseorang bisa bertahan dalam kubur, tetapi tentang seberapa jujur seseorang menghadapi niat terdalamnya. Jika ia salah menilai, akibatnya bisa sangat besar. Di bawah tanah, seorang murid berjuang menjaga napasnya. Di atas tanah Saridin bergulat dengan keputusannya sendiri. Ketegangan itu menggantung di udara, menandai bahwa ujian telah berubah menjadi pertarungan batin yang tak kalah berat bagi keduanya. Malam ketiga turun dengan hujan yang tidak diduga. Awan gelap menggantung sejak sore, lalu menjatuhkan rintik yang perlahan berubah menjadi deras. Air meresap ke tanah merah di sekitar liang, membuat permukaannya semakin padat dan berat. Suara hujan memukul dedaunan dan tanah menciptakan irama yang suram. Beberapa orang bergegas memasang penutup sederhana dari kain tebal dan pelepah agar air tidak langsung menghantam gundukan. Namun mereka sadar, sebagian air tetap akan meresap ke dalam. Saridin berdiri menatap hujan tanpa beranjak. Jubahnya basah, rambutnya menempel di dahi, tetapi ia seolah tidak peduli pada dingin yang menggigit. Kekhawatiran kini tidak lagi samar. Tanah yang semakin berat bisa menambah tekanan pada tubuh di bawahnya. Rongga udara yang semula disisakan mungkin menyempit oleh air dan lumpur. Setiap tetes hujan yang jatuh terasa seperti ancaman tambahan. Beberapa santri memandangnya, menunggu keputusan yang mungkin harus diambil lebih cepat dari rencana semula. Di bawah lapisan tanah yang basah, si murid merasakan perubahan suhu dan tekanan. Dinding liang terasa lebih lembab dan dingin, sementara udara semakin pengap. Ia mendengar gema samar seperti gemuruh jauh, tanpa tahu bahwa itu adalah suara hujan di atasnya. Tubuhnya yang sudah lemah kini diguncang oleh rasa sesak yang datang lebih sering. Ia mencoba tetap fokus pada zikir yang terus ia ulang, meski bibirnya kering dan dadanya naik turun dengan berat. Ia tahu bahwa kondisi di atas mungkin berubah, tetapi ia tidak memiliki kendali atas apapun kecuali napasnya sendiri. Di permukaan hujan tidak kunjung reda, hingga malam benar-benar pekat. Api kecil dinyalakan di bawah naungan untuk memberi penerangan dan sedikit kehangatan. Wajah-wajah yang berkumpul tampak tegang diterangi cahaya yang bergetar. Tidak ada yang berbicara keras. Semua memahami bahwa malam ini bisa menjadi titik penentu. Jika kondisi di bawah memburuk, tindakan harus segera diambil. Namun tidak ada tanda pasti yang bisa menjadi acuan. Saridin akhirnya melangkah mendekat ke gundukan tanah. Ia berlutut, meletakkan telapak tangannya di atas permukaan yang basah. Ia mencoba merasakan getaran
mencoba menangkap sinyal kehidupan dari bawah. Hanya dingin dan berat yang ia rasakan. Untuk sesaat, keraguan menyergap lebih kuat daripada sebelumnya. Apakah ia telah membawa ujian ini terlalu jauh? Pertanyaan itu menggema di kepalanya, diiringi suara hujan yang tak henti. Malam semakin larut, tetapi tak satu pun dari mereka berani meninggalkan tempat itu. Hujan perlahan mereda menjelang dini hari, menyisakan tanah yang basah dan udara yang lebih dingin. Gundukan itu tetap utuh, sunyi tanpa tanda jelas. Ketegangan mencapai puncaknya dalam kesunyian tersebut. Semua menyadari bahwa setelah malam ketiga ini, apapun bisa terjadi. Dan ketika fajar mulai mengintip dari balik awan, keputusan besar terasa semakin dekat. Fajar setelah malam hujan datang dengan udara yang lebih berat dari biasanya. Kabut tipis bercampur uap tanah basah mengepul pelan. Di sekitar gundukan liang, orang-orang yang berjaga semalaman tampak letih, tetapi tidak satu pun meninggalkan tempat. Semua mata tertuju pada permukaan tanah yang kini mengeras akibat hujan. Ketegangan tidak lagi tersembunyi. Ia terasa jelas di setiap tatapan dan napas yang tertahan. Saridin berdiri paling dekat. Wajahnya lebih pucat dibanding hari-hari sebelumnya. Beberapa saat setelah cahaya pagi mulai menguat, terdengar suara sangat lemah dari dalam tanah. Bukan ketukan keras, bukan teriakan, melainkan getaran halus yang hampir tak terdengar. Seorang santri yang berdiri paling dekat menoleh cepat, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Semua langsung terdiam. Mereka menunggu beberapa detik yang terasa panjang, berharap suara itu muncul kembali. Dan benar, getaran tipis itu terdengar lagi, seperti gerakan kecil yang tertahan oleh beratnya tanah. Saridin berlutut tanpa ragu, tangannya menyentuh permukaan yang masih lembab. Kini ia bisa merasakan getaran samar yang sama. Itu bukan ilusi, tubuh di bawah sana masih bergerak, tetapi gerakan itu lemah dan tidak teratur. Dalam benaknya, ia menghitung risiko. Jika ia menunggu lebih lama, kekurangan udara bisa menjadi fatal. Jika ia membuka terlalu cepat, sebagian orang mungkin menilai ujian belum tuntas. Namun dalam situasi seperti ini, keselamatan menjadi pertimbangan utama. Perintah akhirnya diberikan dengan suara tegas, namun terkontrol. Beberapa lelaki segera mengambil cangkul dan mulai menggali dengan hati-hati. Tanah yang mengeras membuat pekerjaan lebih berat. Setiap ayunan harus terukur agar tidak melukai tubuh di bawahnya. Keringat bercampur lumpur di wajah mereka. Tidak ada yang berbicara, hanya suara cangkul dan napas terengah yang terdengar di antara detak jantung yang semakin cepat. Di bawah tanah, si murid berada di batas kesadarannya. Napasnya semakin pendek, dadanya terasa seperti dihimpit beban besar. Ketika ia mencoba bergerak, tanah yang padat membatasi ruangnya. Ia tidak lagi mampu melafalkan zikir dengan jelas. Hanya bisikan tak terdengar yang bergetar di tenggorokannya yang kering. Dalam kondisi setengah sadar, ia merasakan getaran di atasnya suara tanah yang mulai bergeser. Sebuah harapan tipis muncul di tengah kegelapan. Lubang kecil pertama terbuka, membiarkan udara segar masuk perlahan. Wajah pucat si murid mulai terlihat di antara tanah yang disingkirkan. Matanya tertutup, bibirnya kering, tetapi dadanya masih bergerak meski lemah. Orang-orang menahan napas menyaksikan momen itu. Penggalian dilanjutkan dengan lebih cepat, namun tetap hati-hati. Ketegangan yang menumpuk sejak hari pertama kini mencapai puncaknya. Ambang batas telah dilewati, dan keputusan untuk menggali menjadi langkah yang menentukan arah peristiwa selanjutnya. Tanah yang mengeras akibat hujan akhirnya terbelah sedikit demi sedikit. Cangkul digerakkan dengan hati-hati, lalu diganti dengan tangan kosong. Ketika posisi tubuh di bawah mulai terlihat jelas, wajah murid itu muncul lebih utuh setelah tanah di sekitar kepalanya disingkirkan. Kulitnya pucat, bibirnya piko-pika, dan napasnya terdengar sangat pelan, hampir tak terdengar jika tidak diperhatikan dengan saksama. Seorang santri segera berlutut, mendekatkan telinganya ke hidung dan mulut untuk memastikan bahwa udara masih keluar masuk. Ada hembusan tipis, lemah, tetapi nyata. Desah lega terdengar bersamaan dari beberapa orang yang menyaksikan. Penggalian dilanjutkan lebih cepat, namun tetap terukur. Tanah di sekitar bahu dan dada dibersihkan agar ruang geraknya terbuka. Tubuhnya terasa dingin saat disentuh, lembab oleh keringat dan tanah basah. Ketika akhirnya seluruh tubuhnya terangkat perlahan dari liang, beberapa orang membantu menopang punggung dan kepalanya agar tidak terjatuh kembali. Ia tidak langsung membuka mata. Tubuhnya lunglai seperti kehilangan hampir seluruh tenaga. Namun dadanya masih bergerak, meski tidak stabil. Air segera dipercikkan ke wajahnya. Seorang santri
membasahi kain dan menyeka bibirnya yang kering. Beberapa tetes air diteteskan perlahan ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, kelopak matanya bergetar. Ia mencoba membuka mata. Meski pandangannya masih kosong dan tidak fokus, cahaya pagi yang menyentuh wajahnya terasa menyilaukan. Setelah hari-hari dalam gelap total, ia menarik napas lebih dalam. Lalu batuk pelan, seolah tubuhnya sedang belajar kembali cara bernapas di ruang terbuka. Saridin berdiri tidak jauh dari tempat tubuh itu dibaringkan. Tatapannya tidak lagi setegar hari pertama. Ada kelegaan yang jelas di wajahnya, namun juga bayangan penyesalan yang sulit disembunyikan. Ia melangkah mendekat ketika murid itu mulai sadar sepenuhnya. Mata mereka bertemu sesaat, tidak ada kata-kata yang terucap, tetapi pertemuan pandang itu mengandung banyak makna. Ujian yang hampir melampaui batas akhirnya berhenti, tepat sebelum garis bahaya terakhir. Orang-orang di sekitar mulai bergerak lebih tenang setelah memastikan kondisi si murid stabil. Ia dibawa ke tempat teduh, dibaringkan di atas tikar dengan tubuh diselimuti kain hangat. Nafasnya perlahan menjadi lebih teratur meski lemah. Beberapa santri duduk di sampingnya, memastikan ia tidak kehilangan kesadaran kembali. Wajah-wajah yang sebelumnya tegang kini menunjukkan campuran rasa syukur dan kelelahan. Gundukan tanah yang tadi menjadi simbol ketegangan kini hanya menyisakan lubang terbuka. Peristiwa yang beberapa saat lalu terasa seperti pertaruhan hidup dan mati telah berubah menjadi kenyataan yang bisa disentuh. Murid itu masih hidup. Ujian yang dimulai dengan keyakinan dan diselimuti keraguan kini memasuki babak baru. Semua menyadari bahwa yang terjadi bukan sekadar keberhasilan bertahan di dalam kubur, melainkan peristiwa yang akan meninggalkan jejak panjang dalam ingatan dan pemahaman mereka tentang batas manusia. Beberapa jam setelah tubuh murid itu dibaringkan di tempat teduh dan napasnya mulai stabil, suasana di sekitar lokasi berubah menjadi lebih hening dan reflektif. Tidak ada lagi kegaduhan seperti saat penggalian. Orang-orang berbicara dengan suara rendah, seolah menjaga sisa ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Saridin berdiri agak terpisah dari kerumunan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketegasan yang keras seperti saat tantangan pertama kali diumumkan. Sorot matanya kini lebih dalam, seakan sedang menimbang sesuatu yang baru saja ia pahami. Ketika murid itu akhirnya mampu duduk dengan bantuan, Saridin melangkah mendekat. Semua yang berada di sekitar spontan memberi ruang. Tidak ada ekspresi kemenangan dalam dirinya. Ia memandang murid itu beberapa saat, lalu menundukkan kepala. Dalam suara yang tidak terlalu keras, namun cukup terdengar oleh semua yang hadir, ia menyampaikan bahwa ujian ini bukan hanya menguji ketahanan tubuh dan batin seorang murid, tetapi juga menguji niat orang yang mengusulkannya. Kata-katanya tidak panjang, tetapi jelas dan terukur. Ia mengakui bahwa dalam keyakinannya tentang laku keras, ada bagian kecil yang hampir terjebak pada dorongan untuk membuktikan sesuatu. Ia ingin melihat seberapa jauh keteguhan bisa dibawa, tetapi hampir melupakan bahwa setiap langkah harus diiringi kebijaksanaan. Ketika malam hujan datang dan tanah mengeras, ia merasakan keraguan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ia menyadari bahwa batas antara keberanian dan kesombongan sangat tipis. Pengakuan itu membuat beberapa orang terdiam, karena jarang sekali seorang tokoh laku keras berbicara tentang kelemahan dirinya sendiri. Murid yang baru saja keluar dari liang mendengarkan dengan saksama. Wajahnya masih pucat, tetapi tatapannya jernih. Ia tidak menunjukkan kemarahan atau penyesalan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah memahami bahwa peristiwa ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Ujian itu telah membuka sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketahanan fisik. Ia sendiri merasakan bagaimana tubuhnya hampir menyerah ketika napas menjadi sempit. Dalam momen itu, ia belajar bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya kuat tanpa pertolongan dari luar dirinya. Saridin kemudian menatap gundukan tanah yang kini telah terbuka. Ia mengatakan bahwa kubur itu bukan sekadar lubang di tanah, melainkan cermin. Cermin bagi siapapun yang berdiri di sekitarnya. Cermin yang memperlihatkan batas kemampuan, niat yang tersembunyi, dan rasa takut yang tidak selalu diakui. Ujian yang hampir berubah menjadi tragedi justru menjadi pelajaran tentang kerendahan hati. Ia menegaskan bahwa laku spiritual seharusnya membersihkan hati, bukan mengeraskannya. Suasana di sekitar mereka berubah menjadi lebih hangat, bukan karena matahari yang mulai meninggi, tetapi karena beban batin yang perlahan terangkat. Pengakuan Saridin meredakan ketegangan yang sempat memecah pandangan masyarakat. Ujian itu kini tidak lagi dilihat sebagai ajang pembuktian,
melainkan sebagai pengalaman yang membuka mata banyak orang. Namun satu hal masih tersisa. Pesan terakhir yang akan menegaskan makna peristiwa ini secara utuh. Beberapa hari setelah peristiwa penggalian itu, suasana pengajian kembali dipenuhi para santri dan warga yang ingin mendengar penjelasan langsung dari Sunan Muria. Tidak ada kemarahan di wajah beliau, tidak pula euforia atas keberhasilan muridnya bertahan. Yang tampak justru ketenangan yang dalam. Seolah seluruh rangkaian peristiwa itu telah menjadi bagian dari pelajaran yang harus dipetik bersama. Para santri duduk rapi, sementara warga berdiri di bagian belakang, menunggu dengan penuh perhatian. Dengan suara yang lembut namun tegas, beliau mulai menjelaskan bahwa hakikat tidak diukur dari seberapa ekstrem laku yang dijalani. Puasa, tirakat, dan pengasingan diri hanyalah sarana. Jika sarana itu berubah menjadi tujuan, maka arah perjalanan akan bergeser tanpa disadari. Beliau menegaskan bahwa kematian ego tidak harus dibuktikan dengan mengurung diri di dalam kubur. Ego justru mati ketika seseorang mampu menahan diri dari merasa lebih tinggi daripada orang lain. Beliau mengingatkan bahwa tubuh manusia adalah amanah yang harus dijaga. Menguji batas fisik tanpa pertimbangan matang bukanlah jalan yang dianjurkan. Dalam ajaran yang diwariskan para wali, keseimbangan selalu menjadi kunci. Keberanian harus berjalan berdampingan dengan kebijaksanaan. Keteguhan harus disertai kerendahan hati. Jika salah satu hilang, maka laku spiritual bisa berubah arah menjadi ajang pembuktian yang membahayakan. Murid yang menjalani ujian itu duduk di antara para santri lain. Wajahnya sudah lebih segar, meski masih terlihat lemah. Ia tidak ditempatkan di depan sebagai simbol kemenangan. Ia duduk sejajar dengan yang lain, mendengarkan pesan yang sama seperti semua orang. Itu menjadi tanda bahwa pengalaman yang ia lalui bukanlah pangkat atau gelar, melainkan pelajaran pribadi yang harus diolah dalam diam. Beberapa warga yang sebelumnya memperdebatkan tindakan tersebut kini menundukkan kepala, merasa mendapatkan pemahaman baru. Sunan Muria kemudian menutup nasihatnya dengan penekanan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa lama seseorang mampu bertahan dalam gelap, tetapi seberapa terang hatinya ketika kembali ke tengah masyarakat. Laku spiritual sejati terlihat dari akhlak, dari cara seseorang memperlakukan sesama, dan dari kemampuannya mengendalikan diri dalam situasi sehari-hari. Kubur yang digali beberapa hari lalu telah memberikan gambaran nyata tentang batas manusia. Kini yang harus dijaga adalah agar pelajaran itu tidak dilupakan ketika kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Suasana pengajian berakhir dengan doa bersama. Tidak ada sorak atau perayaan, hanya keheningan yang penuh makna. Pesan yang disampaikan tidak hanya meredakan perdebatan, tetapi juga menegaskan arah yang benar dalam menempuh jalan spiritual. Peristiwa itu kini tidak lagi dipandang sebagai sensasi atau kontroversi, melainkan sebagai pengingat bahwa jalan menuju kedalaman batin selalu membutuhkan keseimbangan antara keberanian dan kerendahan hati. Hari-hari berlalu setelah peristiwa puasa di dalam kubur itu, dan perlahan suasana di kaki Gunung Muria kembali seperti semula. Pasar kembali ramai oleh suara tawar-menawar. Anak-anak berlarian di pematang sawah, dan pengajian berjalan dengan irama yang lebih tenang. Gundukan tanah yang sempat menjadi pusat perhatian kini telah diratakan sepenuhnya. Tidak ada tanda mencolok yang menunjukkan bahwa di tempat itu pernah terjadi ujian yang mengguncang banyak hati. Namun bagi mereka yang menyaksikan langsung, kenangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Murid yang menjalani ujian itu kembali mengikuti kegiatan seperti biasa. Ia tidak diperlakukan istimewa, dan ia pun tidak menuntut pengakuan apapun. Tubuhnya memang sempat melemah beberapa hari, tetapi semangatnya justru terlihat lebih tenang. Tatapannya tidak lagi menyimpan kegelisahan seperti sebelum penguburan. Ia berbicara seperlunya, lebih banyak mendengarkan, dan menjalani keseharian dengan sikap yang lebih rendah hati. Pengalaman berada di ambang batas antara napas dan kehabisan udara telah meninggalkan kesadaran baru dalam dirinya tentang betapa rapuhnya manusia. Saridin pun tidak lagi menjadi pusat bisik-bisik seperti sebelumnya. Ia tetap menjalani laku tirakatnya, tetapi dengan sikap yang lebih berhati-hati. Tantangan yang sempat mengundang perdebatan kini berubah menjadi pelajaran yang ia simpan dalam diam. Beberapa orang yang dulu memandangnya dengan rasa kagum berlebihan, kini melihatnya sebagai manusia biasa yang juga bisa belajar dari kesalahan. Ia tidak lagi berbicara tentang laku ekstrem. Jika ditanya, ia hanya mengatakan bahwa ujian terbesar bukanlah menahan lapar atau mengurung diri, melainkan menaklukkan diri sendiri tanpa harus mempertontonkan caranya. Di tengah masyarakat,
kisah itu mulai diceritakan ulang dengan nada yang berbeda, bukan lagi sebagai cerita tentang keberanian menantang maut, melainkan sebagai kisah tentang batas dan kesadaran. Orang-orang memahami bahwa kubur yang digali itu bukan sekadar simbol kematian fisik, tetapi cermin yang memperlihatkan sisi terdalam manusia. Dari peristiwa itu, mereka belajar bahwa setiap laku harus diiringi niat yang jernih dan pertimbangan yang matang. Tanah Jawa kembali tenang, tetapi tidak kembali sama persis seperti sebelumnya. Ada pemahaman baru yang tumbuh di antara mereka. Ujian yang sempat mengguncang keyakinan dan memecah perdebatan kini menjadi pengikat kesadaran bersama bahwa jalan spiritual bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang siapa yang paling mampu menjaga keseimbangan antara iman dan kebijaksanaan. Dan di kaki Gunung Muria, pelajaran itu terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa keberanian sejati selalu berjalan bersama kerendahan hati.